malam hari ini kita sangat beruntung sekali ya. Juga sungguh suatu karunia Tuhan ya. Kita bisa mengundang dengan hormat ya Jiang Jiangshi membantu kita dalam membabarkan Dharma pada malam hari ini ya. Di mana Jiang Jiangshi ini luar biasa sekali ya. Dari umur 12 tahun sudah memohon tahu. Setelah masuk ke sudah memohon tahu, masuk ke dalam wadah tahu ini, tidak pernah mundur, wah setiap saat itu selalu ya mendampingi para ciensian ya, membuka ladang kemana-mana ya. Oh saya juga sempat ya melihat di YouTube, wah ceramah dari Jiang Jiangshi ini wah luar biasa sekali. Makanya harus yang merasakan suatu keberuntungan yang luar biasa sekali juga malam hari ini ya bisa mengundang Jiang Jiangshi yang membantu kita dalam membabarkan Dharma pada malam hari ini. Malam hari ini Jiang Jiangshi akan membabarkan tentang ya mencapai Buddha itu ditentukan di dunia kita ini. Jadi para budiman sekalian, ya kita coba ya tenangkan pikiran kita, konsentrasi penuh ya, karena ini suatu pelajaran juga ya, juga suatu babaran dharma yang sangat penting ya. Ini menentukan juga kedudukan kita di surgawi para budiman sekalian ya. Jadi Jiang Jiangshi ini juga dalam tahap ya menerjemahkan Tao Te Ching ya. Wah, saya pikir ini bukan sesuatu tugas yang gampang ya. Jadi benar-benar host ini kagum sekali dan salut dengan beliau. Jadi host ya tidak menyita waktu para budiman sekalian, host yang mengundang dengan hormat Jiang Jiangshi, Qing. 感谢郭讲师，感谢天师德。感谢各位，感谢。tidak 后学忏悔 tidak sebaik yang dikatakan oleh 郭讲师，后学还在学习。感谢天人师德，感谢老前人老大德，感谢各位点师大慈大悲给后学机会学习。Terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, budi jasa para guru suci, terus kewelasasian dari maha sesepuh dan sesepuh, juga ketulusan dan kewelasasian dari para pandita yang memberikan kesempatan kepada Hoshie belajar. Dan tentunya juga atas kebijaksanaan dari para pembina, para saudara pembina sekalian, sehingga hari ini kita mempunyai kesempatan berkumpul di forum Zoom ini, dan ternyata kita di sini kita juga bisa mendalami tentang hakikat kebudahan kita. Para bijaksana yang Hoshie hormati, dalam perjalanan Hoshie membina Tao, diawali dengan hati yang sangat-sangat bahagia, sangat senang karena bisa Chiu Tao. Diawali dengan hati yang nggak pernah berhenti bersyukur karena bisa mendapatkan petunjuk suci ini. Tetapi dilalui dengan begitu banyak sekali kebingungan dan ketidaktahuan. Sampai kemudian perjalanan yang panjang, Hoshie merasa bahwa ada keistimewaan Tao yang Hoshie tidak bisa paham. Tetapi karena ada dalam satu kali kelas sidang Dharma, Lao Tzu mengatakan bahwa kita semua harus mencapai Buddha. Karena pada dasarnya kita semua berasal dari Nirwana. Kita semua adalah Buddha. Jadi sejak saat itu kalau nggak salah Hoshie masih berumur 20 lebih. Sejak itu Hoshie ikrarkan di dalam hati Hoshie sendiri bahwa kehidupan kali ini Puqiu Hao Shen, tidak mengharapkan kehidupan yang berlebihan, 就是求可以成佛, mengharapkan suatu hari bisa mencapai kebudahan. Karena apa? Kalau mencapai kebudahan, Lao Tzu mengatakan kita pasti bisa. Karena pada dasarnya kita semua orang adalah Buddha yang berasal dari Nirwana. Bedanya adalah kita tidak yakin, kita tidak sadar, dan kita juga tidak tahu bagaimana mengembalikan kapasitas kebudahan kita sehingga kita bisa menyelesaikan semua hal di dunia ini. Hanya karena tidak tahu kita itu tersesat. Para bijaksana yang Hoshie hormati, di dunia ini kita semua tahu bahwa bukan tempat yang akan
kita tinggali selamanya. Bahkan bumi ini seperti sedang sedang akan meledak ya. Di mana-mana bencana terjadi. Di mana-mana kematian berlangsung dengan begitu drastisnya. Mari kita mencoba merenungkan kembali. Bencana kali ini sudah disampaikan oleh para Buddha sejak awal Hoshe Tao, yaitu 30 tahun lebih. Sudah disampaikan dari dulu bahwa kita tidak punya banyak waktu lagi. Tidak terasa bahwa sekarang sudah sampai kepada titik di mana kita bisa lihat datangnya bencana. Bahkan kita sudah sampai kepada titik kita bisa menemukan sendiri, menjumpai sendiri bagaimana bencana yang terjadi ini di sekeliling kita. Tentunya bencana saat sekarang ini menimbulkan banyak sekali ketakutan, banyak sekali kengerian, banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali kesedihan, banyak sekali ketidakberdayaan. Tetapi para bijaksana sekalian, tahu diturunkan adalah pada saat ada bencana besar. Sebelum terjadi bencana besar, Laumu berwelasasi sudah menurunkan Tao di dunia ini. Sudah didahului dengan para guru suci, sudah didahului dengan pelaksanaan yang bisa menyelamatkan kita. Tapi sampai saat sekarang ini, tinggal tergantung apakah kita ada keyakinan untuk melakukannya. Apakah kita ada keyakinan untuk percaya kepada Buddha, percaya kepada Laumu, percaya kepada Buddha dari diri kita sendiri, untuk kemudian kita bisa meraih kemenangan itu. Atau kita akan membiarkan diri kita hancur di dalam bencana akhir zaman. Para bijaksana, kita masuk ke dalam temanya, yaitu kita mulai dari bahwa di dunia ini, kita datang ke dunia ini, kita termasuk yang sangat beruntung sekali. Mengapa demikian? Karena kita terpilih untuk bisa membina diri, terpilih untuk bisa memahami Tao. Hal itu tentunya karena leluhur kita mempunyai kebajikan. Dan kita sudah dari beberapa kehidupan yang lampau sudah menjalankan pembinaan yang tiada habis-habisnya, tidak hentinya. Karena dari kehidupan lampau sudah memiliki tekad suci yang tidak luntur, maka kehidupan sekarang ini pasti terpanggil untuk meneruskan menjalankannya. Kehidupan lampau kita bisa menjalankan, walaupun mungkin pencapaian kita dari kehidupan lampau tidak tinggi, tetapi kehidupan sekarang pencapaian kita harus kembali kepada asal kita. Karena pencapaian kebudahan itu tidak ditentukan setelah kita meninggalkan dunia ini, itu tidak mungkin bisa. Kalau kita di dunia ini bisa memahami diri sejati kita, bisa membangkitkan kapasitas sejati kita, bisa menyelesaikan karma-karma kita dengan tuntas, barulah kita bisa kembali ke nirwana. Kalau tidak, pada saat kematian nanti kita tidak akan menemukan jalan walaupun kita sudah ciutau. Yang belum ciutau pasti tidak akan menemukan jalan. Kalau ketika semasa hidup saja tidak sadar, bagaimana ceritanya kalau sudah meninggal bisa sadar? Karena kalau semasa hidup sadar, dia kembali kepada kapasitas sejatinya sebagai roh suci, yaitu posing. Tetapi kalau tidak sadar ketika meninggal, paling-paling hanya akan menjadi linghun. Linghun itu hantu, arwah, roh yang gentayangan atau roh yang harus ke 3 alam kelahiran. Makanya tidak memungkinkan ketika masih ada jejak-jejak karma kita, tidak memungkinkan bagi kita untuk mencapai kebudahan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana ceritanya kalau orang sudah ciutau dikatakan bahwa kita dijamin bisa kembali ke nirwana? Tetapi waktu Pandita inisiasi kita, beliau mengatakan satu kata, zuo yan bu liao nan pa xiang fan. Kalau ikrar kita tidak selesai, kita tidak bisa kembali. Kalau ikrar kita tidak selesai, berarti setengah jalan, berarti kita tidak tuntas. Kita tetap tidak kembali. Kenapa? Karena di langit ada hakikat langit yang tidak bisa main kompromi. Tetapi
Memang betul, ada kemudahan bagi yang kita walaupun pembinaan kita belum sempurna, kita sudah tahu, kita sudah berusaha dengan sungguh tulus hati, tapi masih terikat kepada kekurangan, masih terikat kepada, hal-hal duniawi dan tidak bisa kembali kepada kapasitas sejati kita secara sempurna, masih ada kemungkinan bisa kembali ke alam nirwana. Tetapi masih harus masuk ke dalam penjara langit seperti Buddha sudah sampaikan kepada kita. Dan kemudian ketika seluruh semesta ini mengalami evolusi, maka kita evolusi berikutnya kita harus datang lagi ke dunia ini sebagai manusia awam lagi. Jadi dunia ini sebenarnya adalah tempat persinggahan sementara kita. Baik bagi kita untuk sadar bahwa tubuh jasmani kita ini terdiri dari 5 unsur yang kita pinjam pakai sementara dari langit dan bumi. 5 unsur itu adalah air, api, tanah, kayu, logam. Di tubuh kita ada 5 unsur ini. Ketika 5 unsur ini terurai, maka akan kembali ke masing-masing unsur. Maka tidak ada yang namanya badan raga kita ini. Tidak ada badan yang kita kekalkan ini, tidak ada. Karena pada dasarnya dia memang tidak kekal. Para bijaksana yang Hosea hormati, terutama pada masa pandemi ini, banyak sekali orang ketakutan. 1 tahun kita dikurung, harus pakai masker, kemudian tiap hari mendengarkan berita-berita kematian yang tidak ada habis-habisnya. Setiap orang pasti mengalami trauma. Kalau mengalami trauma berarti kita cisintongin, berarti di bawah sadar kita itu ada ketakutan. Ketika di bawah sadar kita ada ketakutan, maka sistem imun kita pasti drop. Karena apa yang kita pikirkan akan menjadi karma kita, apa yang kita takutkan akan menjadi karma kita. Ini suatu hal yang sangat berbahaya sekali. Para bijaksana yang Hosea hormati, kata Mandarin itu kalau takut pas, kalau orang Hokkien bilang kiasi. Kalau kita bahasa Indonesianya takut mati. Kalau takut bisa mati. Kalau ketakutan itu bisa mati. Kenapa demikian? Karena air tubuh kita ini 70% adalah cairan. 18% protein, sisanya dan lain-lain. Kalau sugesti yang kita dapat tiap hari adalah sugesti yang buruk, maka kristalisasi cairan di tubuh kita akan sangat buruk sekali. Jadi sebenarnya para bijaksana sekalian, sekarang kita menghadapi kondisi di mana kita harus menggunakan kearifan kita. Kita benar-benar harus percaya kepada diri sejati kita. Kita harus bisa terkoneksi dengan diri sejati kita dan harus betul-betul melepas perangai dan kebiasaan buruk kita untuk terkoneksi dengan diri sejati kita. Karena terkoneksi dengan diri sejati kita berarti terkoneksi dengan seluruh penjuru semesta raya. Seluruh kehidupan. Terkoneksi dengan seluruh kehidupan berarti kita terkoneksi dengan Laumu. Maka kita baru bisa aman. Karena roh suci kita pada dasarnya itu tidak berubah. Punya kapasitas yang luar biasa. Para bijaksana sekalian, sekarang kalau kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa terselamatkan dari bencana, kita sebut salah satu aja, COVID, pandemi ini. Pandemi ini, COVID ini mengandalkan imun. Ya. Kemudian kita setiap hari harus pakai masker. Kalau kita tiap hari pakai masker, berarti kita melatih badan kita ini untuk bernafas pendek. Jadi yang kita hirup oksigennya sedikit, yang kita tiup keluar kita hirup kembali. Karbonnya kita hirup kembali. Untuk jangka panjang otak kita ini akan mengalami masalah. Sen kita akan mengalami masalah karena apa? Qi kita itu sulit diaktifkan. Kenapa qi kita sulit diaktifkan? Qi manusia itu hanya bisa aktif apabila dia terkoneksi dengan qi alam. Satu. Kita nggak bisa ngambil nafas yang pendek karena itu Laumu menyediakan oksigen itu tidak terbatas untuk kita. Itu satu. Kedua, kita tidak bisa tidak terkoneksi dengan magnetik di alam.
Kalau kita terus mengurung diri kita di rumah, sedangkan bangunan rumah kita terdiri dari beton, dan apalagi kalau kita yang tinggal di basement, di apartemen, begitu-begitu, dan tidak ada sinyal sama sekali, tidak ada koneksi dengan udara bebas, setiap hari hanya pakai AC dan harus pakai masker, itu pasti akan dalam jangka waktu panjang, ketika kita terkena COVID, itu pasti akan chaos. Akan terjadi yang namanya tubuh kita kehilangan kemampuan untuk bernafas normal. Karenanya itu kemudian terjadi sitokin. Sitokin antibodi kita drop dan kemudian dia menyerang virus yang masuk. Dan kalau kita nggak pakai masker lebih bahaya lagi, kita ketemu orang, kita bisa langsung terkontaminasi. Jadi sekarang kearifan apa yang bisa kita gunakan untuk supaya kita betul-betul tidak ketakutan, tetapi kita tetap bisa bertahan pada bencana akhir zaman ini. Kita harus percaya bahwa kalau kita berada di tahu tidak ada yang tidak ada jawabannya. Semua ada jawabannya. Para bijaksana sekalian, orang sekarang melakukannya dengan tidak wajar, yaitu sembarang makan obat, terus kemudian sembarang mendengarkan berita, terus kemudian ya itu semua bisa menjadi penyebab dari bencana. Itulah manusia. Seperti kita lihat sekarang, semua orang ketakutan untuk menstok oksigen. Ketika yang benar-benar sakit tidak dapat oksigen. Semua orang menggilai membeli sesuatu yang dipopulerkan bisa mengobati. Tetapi kalau logika kita jalan, maka tidak ada satupun yang bisa kita lakukan dengan cara demikian. Yang bisa kita lakukan adalah pertahankan paru-paru kita dengan baik. Pertahankan tubuh kita, kesehatan tubuh kita dengan baik. Bagaimana caranya? Kembalilah kepada kealamian. Karena kealamian itu adalah tahu. Misalnya saja, tubuh kita 70% adalah cairan. Mari kita mensugesti diri kita dengan ketenangan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita bisa kembali tentram. Mungkin baru tadi kita mendengar ada yang meninggal, tetapi tetap saja kita harus kembali kepada tentram. Kembali kepada tentram itu bagaimana caranya? Kembali kepada tentram adalah senantiasa fokus pada pintu suci kita. Di situ kalau Lao Tzu bilang seketika kita bisa tentram. Kalau di alaise dan monaise kita, alaise itu adalah bawah sadar kita yang ada di level kita itu selalu bergejolak. Ada masalah apapun dia bergejolak. Itu adalah kapasitas manifestasi dari kapasitas dari roh kita. Memang begitu adanya. Kita punya badan, roh kita cicingtungnin, dan kemudian dia melibatkan kesadaran bawah sadar kita, melibatkan perasaan kita, melibatkan pikiran kita. Memang begitu cara kerjanya. Kemudian melibatkan lagi 6 indera kita. Buddha juga sudah jelaskan kepada kita. Tetapi kita tetap bisa, kita sudah tahu. Kita tetap bisa balik kepada kapasitas sejati kita. Kita bisa membedakan yang mana yang sifatnya sementara, berubah-berubah, yang seni, yang lahir mati, yang mana yang sebenarnya kekal, tidak lahir mati, dan senantiasa mantap. Setiap kali kita balik ke sana, semuanya netral. Tidak ada apa-apa, kosong, tapi kosongnya adalah kosong sejati yang bisa menghasilkan semua ada. Jadi para bijaksana, kita perlu jaga, kita perlu syutau dengan sebenarnya, kita perlu syutau dengan dasar kita paham, bukan hanya lagi sekedar ikut-ikutan. Dan yang paling penting tentunya dari pandemi yang sekarang ini dimunculkan oleh perbuatan tidak baiknya manusia selama kurun waktu begitu lama. Salah satunya adalah pembunuhan hewan-hewan. Hutang karma ini pasti harus dibayar. Mengapa demikian? Kalau kita hitung dalam waktu beberapa menit saja manusia itu sudah, karena untuk mempersiapkan makanan sehari-hari, berapa banyak hewan yang harus kita bantai, kita bunuh. Hewan yang semakin sering dibunuh, mereka akan semakin sering menyimpan kemarahan, kebencian, ketakutan, stres. Akhirnya yang dari linghun menjadi hunpo. Jadi linknya itu ringan dan hunnya po. Kalau sudah buyar begitu, satu linknya itu buyar menjadi banyak, kemudian lahir menjadi misalnya hewan-hewan kecil, buat mereka itu boleh dibilang sudah yongpu cao shen.
selamanya itu tidak lagi bisa dilahirkan karena pasti butuh waktu yang sangat-sangat panjang sekali untuk bisa lahir. Misalnya dari seekor semut harus lahir lagi dulu jadi seekor tikus, harus berapa berapa kurun waktu lagi lahir lagi dulu, berapa ribu kali lagi dulu kelahiran, baru lahir lagi jadi seekor ayam, kemudian dibunuh, dipotong, kalau nggak ada kemarahan nggak apa-apa, kalau ada kemarahan mereka akan turun lagi, lahir lagi jadi binatang yang kecil lagi. Maka ini terjadilah yang di dunia ini dinamakan apa? Chaos, kepalang. Kepalang itu maka seluruh makhluk yang dia punya eh, dinamakan lingsan, 他的灵散，他的魂清，他的灵散，他的破伤itu dikatakan mereka akan lahir lagi ke dunia ini menjadi virus. Kepalang, karena akan kepalang, karena terjadinya terus-terusan seperti itu dalam kurun waktu yang panjang. Jadi para bijaksana dalam kitab Huang Wu Xun Zi Amanat Laumu beliau berpesan kepada kita. Kita turun ke dunia ini karena diberikan minuman pelupa, diambil pakaian dan kemampuan kebudahan kita. Itu adalah kata-kata halus, kata-kata welasasi dari Laumu kepada kita. Tetapi kenyataannya kita lahir ke dunia ini adalah karena dorongan karma. Setiap orang lahir ke dunia ini karena kita membawa karma. Kalau nggak membawa karma, nggak ke dunia. Masih ada banyak sekali alam-alam kelahiran yang sangat baik, yang juga sangat menyenangkan. Dunia ini termasuk di pertengahannya. Kita sudah begitu lama kita lahir dan mati.